Pemirsa, buku tidak selalu harus menunggu pembacanya datang. Di tangan sosok bernama Edi Dimyati, buku justru menyambangi anak-anak di lingkungan tempat tinggal mereka. Lewat program Kargo Baca, ia berupaya menumbuhkan kecintaan mereka untuk membaca kepada generasi penerus bangsa dengan cara yang menyenangkan. Ya kalau saya pribadi harus dibalik sih. Jadi apa yang kita bisa berbuat untuk orang lain. Jadi kita nggak berharap apa yang bisa dibantunya oleh kita gitu. Dengan mengayuh sepeda kargo yang dipenuhi ratusan buku, Edi Dimyati mendatangi berbagai lokasi, mulai dari taman, RPtra, sekolah, taman pendidikan Al-Quran, hingga lingkungan pemukiman yang tujuannya sederhana, yakni menghadirkan buku lebih dekat dengan anak-anak. Kargo Baca itu lahir di 2017, ingin mendekatkan buku-buku ke pemustaka yang rumahnya jauh tadi tuh, awalnya seperti itu. Nah akhirnya dalam perjalanannya kerap berkunjung lah ke berbagai tempat seperti taman, RPtra, tempat wisata, TPA, TK, sekolah, dan lain-lain. Awalnya emang suka ngoleksi buku ya, sekarang tuh udah banyak banget. Waktu sebelum membuka taman baca, awal-awal tuh kan buku ada di rumah. Nah, yang hanya bisa mengakses tuh keluarga. Nah, saya tuh awalnya kepengen buku-buku itu bisa diakses lagi oleh orang banyak lagi gitu, terutama anak-anak gitu. Akhirnya dibuatlah Taman Baca Kampung Buku, kemudian Kargo Baca yang menjadi perpustakaan bergeraknya. Karena saya kan dulu latar belakangnya itu ya, ilmu perpustakaan, pernah belajar lah di kuliah gitu. Nah, sayang banget kalau ilmu yang didapat itu nggak diterapkan di masyarakat. Nah, biar bisa bermanfaat, makanya terjunlah di literasi gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari buku. Dia tidak pak saluran yang ditanamnya langsung colek. Kalau sampai sekarang ya, saat ini udah sekitar mungkin 120-an lah kali ya, 120 titik lah ya. Selama 2025 sampai pertengahan 2026. Nah, anak-anak banyak yang senang, tertarik dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kargo Baca gitu, karena nggak hanya sekedar menyuguhkan buku, tapi mereka senang sesuatu yang bisa membuat bahagia mereka, entah sulap, tebak-tebakan, tanya jawab, dan lain sebagainya gitu. Acara kayak gini Seneng banget. seneng banget ya. Iya. Belajar apa aja? Tadi banyak sih belajarnya. Ada baca buku gitu-gitu. Jadi makin semangat nggak untuk baca buku? Makin sih. Makin semangat. Iya. Yang jelas mengenal kegiatan ini biar anak-anak itu rajin membaca buku. Selama ini di lingkungan kita itu anak-anak kurang gitu untuk minat baca buku. Jadi saya memanggil Kang Edi Kargo Baca untuk datang ke sini gitu. Mengenalkan anak-anak untuk paling tidak sedikit bisa mengenal baca buku gitu. Meski mendapat dukungan masyarakat, Edi mengaku perjalanan menjalankan Kargo Baca tidak selalu mudah. Berbagai tantangan masih dihadapi agar program ini tetap bisa menjangkau lebih banyak anak. Kalau kendala justru ada di dalam diri saya sendiri sih sebenarnya kendala itu ya. Karena setiap aktivitas apapun yang kita lakukan pasti ada naik turun ya, suka naik turun untuk motivasinya tuh. Nah, tapi kalau kendala dari luar, paling kalau sedang mengendarai sepeda Kargo Baca ya paling ban kempes ya kendalanya ya. Jadi tidak ada hambatan yang cukup bisa meng-cut kegiatan ini. Semua itu bukan saya anggap hambatan, tapi ya suatu yang harus diselesaikan. Iya, harapannya sih aktivitas seperti ini juga bisa dilakukan oleh yang lainnya di berbagai daerah di Nusantara gitu ya. Tapi ya nggak mesti dengan sepeda juga ya, menyesuaikan di daerah masing-masing gitu. Karena kan berbeda ya medannya gitu, kebutuhannya gitu. Yang pasti dikemas secara menarik lah ya. Nah, harapannya kalau misalkan banyak melakukan hal yang sama ya seperti ini,
itu gerakan literasinya akan bisa lebih terasa. Di tengah berbagai keterbatasan, Edi berharap semakin banyak pihak ikut terlibat mengembangkan gerakan literasi serupa. Dengan begitu, semakin banyak anak yang memiliki kesempatan menikmati buku tanpa harus datang ke perpustakaan. Dari Jakarta, Tia Iskandar, Maulana Ridwan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.